Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan Syukur padamu. syukur karena kasih-Mu Yang mulia. kami naikkan Syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu
Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bu Emi, shalom Bu Wanda, Pak Budi Utomo, shalom Bu Haleluya. Titik Sulistiani, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, Bu Lasma, Pak Bambang, Bu Vera, semuanya yang sudah bergabung pagi-pagi. Shalom semuanya. Bu Yosinta, Moana, Mikel, Bu Nurmala, Bu Foni, Bu Reni, Pak Paulus, Pak Fran, selamat pagi semuanya. Ayo kita baca Efesus 4 ayat 17 disambung 22 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 dengan perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Lanjut ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Amin. Ini masalah penilaian palsu ya. Apakah Anda pernah diharuskan memberi penilaian terhadap orang-orang yang melayani saudara? Misalnya di rumah makan ya, ada kertas untuk memberi penilaian. Mungkin juga di hotel untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan orang-orang yang waktu itu melayani saudara ya. Bahkan ada yang seperti rumah makan dan sebagainya, itu membutuhkan aplikasi untuk meningkatkan pelayanannya dengan cara menilai hasil kerja atau waktu dia melayani ya. Kalau nggak salah juga di bank atau di mana ya, saya pernah harus memberikan komentar
terhadap pelayanan mereka. Fungsinya apa? Untuk meningkatkan pelayanan dan mendapat respon balik yang baik tentunya dari para pelanggan, dari para pelanggan. Nah, ada seorang pelanggan daripada mobil ya, misalnya langganan seperti apa itu? Servis mobil atau langganan Bukan sopir, beli. sopir Oh, yang sopir. mengantar ya, seperti Grab Grab gitulah ya. gitu. Apa saja ya namanya itu seperti taksi begitu ya. Nah, ini dia suka menumpang berbagai macam mobil dan ia bercerita bahwa ia dilayani oleh berbagai jenis pengemudi ya. Ada yang menyetir sambil makan buah yang baunya kurang sedap ya. Ada yang menyetir sambil bertengkar dengan kekasihnya ya. Ada pula yang mencoba mengajaknya ikut dalam investasi bodong. Diajak ya. Ada juga orang-orang yang menyetir dengan kurang menyenangkan ya. Jadi kemudian ia harus memberi penilaian di aplikasi. Tapi ia tidak pernah menilai dengan buruk ya. Karena kalau ia menilai dengan buruk, maka orang tersebut akan dikeluarkan ya dari aplikasi karena penilaian yang buruk gitu ya. Jadi ia memberikan ulasan palsu ya, dengan menyembunyikan kebenaran dari para pengemudi tadi dan juga orang lain gitu ya. Nah, ini benar apa enggak menurut saudara ya? Kasih komentar palsu gitu ya. Oh, menyenangkan, oh baik gitu ya. Kita Mutiar, Pak Salmon, berapa Patrick. nilainya, kita kasih aja 10 semua. Jadi penilaian palsu. Nah, ada banyak alasan yang bisa mendorong kita menyembunyikan kebenaran dari orang lain ya. Orang itu baik atau tidak? Walaupun tidak baik dia ngomong, oh baik kok gitu ya. Namun Rasul Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk mengatakan kebenaran kepada satu sama lain dengan penuh kasih sebagai manusia baru di dalam Yesus Kristus Tuhan ya. Jadi harus berbicara benar ya. Kalau baik katakan Untuk itu kita perlu membangun kebiasaan yang dipenuhi kebenaran dan kekudusan. Kalau orang itu suka bohong, dengan mudah ia akan berbohong ya. Merasa bahwa itu enggak dosa gitu. Merasa itu sudah habitnya ya, bohong aja. Biasa. Hari ini pergi kemana mah? Ke situ padahal ke sana gitu ya. Sudah menjadi habit berbohong. Nah, ayo pagi ini kita rubah ya. Kalau kita mau diberkati Tuhan, enggak usah berbohong ya. Jadi harus hidup dipenuhi dengan kebenaran dan kekudusan. Efesus 4 ayat 24 kita baca ya. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Nah, jadi harus benar-benar kalau iya berkata iya, kalau tidak ya berkata tidak gitu ya. Mereka harus mengganti kebohongan dengan ucapan kebenaran. Karena kebohongan bersifat memecah belah dan mengacaukan. Sementara kebenaran akan menyatukan kita sebagai umat Tuhan. Paulus menulis di ayat 25, kita baca. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, anggota kerajaan Allah ya. Harus berkata yang benar gitu ya. Yesus memampukan kita untuk berani menjauhi kebohongan dan tidak memberikan penilaian palsu ya. Segala sesuatu yang dapat merusak kesatuan kita dengan saudara seiman kita ya. Kalau kita memberikan penilaian palsu itu nanti berakibat jelek ya. Ketika kita hidup menjalaninya dalam kasih dan di bawah tuntunan tangan Allah, kita akan dimampukan untuk membagikan kebenaran dengan baik hati dan berbelas kasihan. Jadi kita harus membagikan kebenaran itu dengan
baik hati dan berbelas kasihan. Kita baca ayat 32 ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Nah itu. Jadi kita harus berbicara yang benar ya, dengan baik hati dan berbelas kasihan, dengan ramah ya. Kalau kita mungkin mau memperingatkan seseorang karena dia biasa berkata bohong ya, bagaimana caranya? Kita harus minta hikmat dari Tuhan supaya dia tidak marah, supaya dia tidak akhirnya hilang dalam peredaran ya, tidak mau bergaul lagi. Nah, kita harus menegur dengan hati-hati, dengan apa itu tadi, baik hati dan berbelas kasihan. Memang tidak mudah untuk mengkritik, menegur seseorang, apalagi kalau orang itu anti teguran, anti kritikan, merasa benar sendiri. Wah itu nggak mudah ya. Selamat pagi Shelly, Pak Alim, selamat pagi Esther, Sepsi, Pak Anton. Jadi harus dengan baik hati dan berbelas kasihan. Kita mampu membagikan kebenaran yang kita pelajari selama ini ya. Jadi kalau kita juga nggak meluruskan orang-orang yang hidupnya nggak benar ya, tentu itu nanti akan mencelakakan orang lain ya. Orang itu akan mencelakakan orang lain. Seperti tadi ya, kalau ada driver yang mengajak investasi bodong dan sebagainya, ini tentunya harus dijawab dengan baik ya, bukan dengan terus ngata-ngatain, marah-marah atau malah jadi bertengkar nanti, karena dia yang memegang kemudi saudara ya, akan membahayakan engkau nantinya ya. Jadi harus penuh dengan baik hati dan berbelas kasihan. Suatu hari saya dikemudikan oleh seseorang yang ceguen. Tahu ceguen itu apa? Apa itu Pak Gem ceguen? Ceguen itu apa ya? Bersendawa ya. Kalau bersendawa kan gelegeen ya. Apa bahasa Indonesianya ceguen itu ya? Kok lupa saya ya. Jadi gini ya, ya apa ceguen itu? Gini ya, apa sih? Ya seperti Pak Gem tadi itu. Kan ganggu gitu ya. Terus loh Bapak kok ceguen, saya bilang gitu. Iya Bu, ini sudah 2 hari ceguen terus, jadi kayaknya peristaltik pernafasan atau lambung itu terganggu ya. Jadi mengeluarkan suara yang ya kalau dikatakan tidak mengganggu ya tidak mengganggu, tapi kalau dikatakan mengganggu ya mengganggu. Produksi gasnya terlalu. Ya pokoknya tahulah kalau orang ceguen itu bagaimana ya. Jadi dia juga sangat terganggu. Kemudian saya katakan sebelum saya turun, saya katakan ini coba begini. Ya saya ada punya satu cara yang begini loh. Coba tangannya Bapak itu begini. Ya saya enggak ngerti juga apakah begini nih ilmiahnya apa ya. Tapi waktu selama anak-anak itu kalau ceguen itu suruh mami gini ya. Mami suruh begini. Dan hilang. Dan ternyata ketika dia begini dan benar, bentar lagi hilang, dia enggak ceguen. Dan dia merasa sangat diberkati ya. Dia berterima kasih karena terbebas dari ceguen. Kan enggak enak itu 2 hari ceguen. Gimana ya? Minum air pun ya enggak bisa ya. Biasanya diminum air hilang ya, tapi biasanya, tapi nggak tahu itu kena apa gitu ya. Jadi disuruh begini, nggak tahu lah nanti kalau Anda ceguen coba mungkin ada tekanan-tekanan tertentu, saya kurang mengerti juga ya. Tapi yang penting dia sudah bebas. Nah, seringkali kita justru harus menolong mereka ya, walaupun mereka itu bertindak yang kurang sopan, tidak beretika dan sebagainya ya. Namanya kita ini kan di kendaraan yang umum ya itu, walaupun private tapi umum gitu ya.
Jadi ayo jangan kita memberi penilaian palsu kepada orang-orang yang minta penilaian kita. Misalnya kita review hotel, ya jangan mengada-ngada terus kacauannya di foto gitu ya, yang akhirnya menjadi dampak yang sangat merugikan bagi hotel Ya, tersebut. kita mau makan bakmi di sebuah resto, kita bawa dulu kacok satu. Karena ada juga orang yang niat jahat seperti Iya. itu ya. Lah kita ndak boleh seperti itu ya. Kalau memang kurang bersih ya dikatakan aja kurang bersih, bla 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 gitu. Nggak usah terlalu di apa ya, di nemen-nemen no itu loh, apa sih, di bles-bles no. Artinya apa? Sampai semalam ya kita berbincang sama Bu Wanda, aduh medsos ini kok jahat ya katanya. Ya iyalah, karena di medsos itu kan umpama video gitu durasinya setengah jam itu dipotong sama dia. Hanya 5 menit mungkin yang skin yang pertengkaran gitu ya. Jadi menyebabkan orang menilai orang ini jahat ya. Tapi cerita awalnya kan enggak ditayangkan gitu ya. Ya enggak adil lah. Enggak keseluruhan ditayangkan, Mau tapi keseluruhan hanya harus satu bayar. cuplik gitu ya. Nah, makanya itu hati-hati menggunakan medsos ya. Seringkali medsos ini jadi bumerang bagi diri kita sendiri ya. Dan juga berdampak apa? Menakutkan bagi orang lain ya, menjijikkan, menakutkan, apalagi konten-konten yang kekerasan lah ini itu. Kadang-kadang Pak Gem itu suka kasih tahu saya enggak mau lihat begitu, saya katakan. Saya enggak mau perasaan saya terbawa ya. Jadi kita ini harus bisa mengatur perasaan kita ya. Mengatur artinya kemarin kita belajar apa? Penguasaan diri. Ya kita harus menguasai diri kita. Oh ini konten, apalagi sekarang AI ya. AI ini wis tambah nemen gitu ya. Oh ini AI, enggak usah dilihat saudara ya. Mungkin hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang menyebabkan kita jadi melo, menyebabkan kita jadi pusing, enggak usah dilihat gitu. Maka dari itu saya lebih suka untuk bekerja ya, nggak usah liatin medsos dipantengin sepanjang hari. Itu membuka kita celah bagi iblis ya. Pikiran kita jadi annoying, pikiran kita jadi kemana-mana, pikiran kita jadi runyam, pikiran kita jadi ubek karpe dewe, artinya apa? Berpusing tujuh keliling, terus hal-hal negatif yang membawa iman itu merosot. Nah, lebih baik ada apa? Mendengarkan firman atau membaca firman jauh lebih berhasil daripada kita ngeliatin konten-konten yang menurut saya harus dipilih ya. Enggak semua konten jelek, tapi kita harus pandai untuk memilih konten-konten yang menyebabkan kita imannya naik gitu ya. Bukan semakin turun, semakin ketakutan, terus kita penuh dengan khawatir ya. Hidup ini kan sudah susah ya. Kalau melihat tayangan-tayangan yang susah itu tambah susah mana. Iya betul nggak ya? Iya. Tetapi kalau kita melihat tayangan-tayangan yang positif, yang membuat kita iman naik, kita semakin maju, kita semakin bergairah untuk bekerja, untuk pelayanan dan sebagainya, ya itu konten yang positif gitu ya. Nah inilah perlunya kita menguasai diri. Perlunya kita itu screening ya. Di screening dulu ya. Kalau membantu orang juga hati-hati hari ini ya. Saya katakan kepada teman yang memberi saya seseorang ya, yang membutuhkan pertolongan. Oke, saya mau menolong. Tetapi ketika ia kebablasan ya, mau nginep di rumah saya karena diusir oleh keluarganya dan sebagainya, bla bla. Loh, ini kebablasan. Saya aja belum mengenal secara dalam ya. Masa orang asing diterima di rumah, kan ya enggak lucu gitu ya. Jadi kita juga harus menguji segala sesuatu. Ya mohon maaf, kenapa kamu kok sampai diusir? Tentu ada sesuatu yang menyebabkan kamu diusir ya. Kita harus kan rendah hati, kita kan harus baik hati, kita kan harus enggak boleh bertengkar ya. Apalagi dengan suami, dengan anak-anak, itu kan bagian dari hidup kita. Kalau sampai
usir mengusir itu kan sudah menyalahi kebenaran ya. Jadi kita ini harus menegakkan kebenaran. Kalau saya menerima orang yang tukaran ya sama keluarga, saya juga nggak bener loh. Bener nggak ya? Jadi jalan keluar bagi perpecahan saya juga nggak mau gitu ya. Mau kamu punya rumah kok ya masih diusir ya diem aja lah di situ, masuk terus minggat ya. Siapa yang keluar dari rumah itu yang salah. Ya itu Ingat-ingat Pak Gem. itu ya. Ingat. Nggak usah masih tukaran gegeran, nggak usah keluar dari rumah. Paling ya dimarah-marahi ya wis didengerin aja ya. Pasti engkau juga punya andil kesalahan gitu ya. Pak Bambang nulis gini, lihat komedi saja biar seneng guyon. Ya benar, kalau lagi sumpek bisa lihat stand up komedi. Tapi stand up komedi pun juga pada akhirnya juga tidak semua baik gitu ya. Ada yang membuli orang, ada yang menghina orang dan berkata-kata jahat kepada orang lain juga ya belum tentu benar. Jadi semua harus diuji ya. Alkitab mengajar kita, ujilah segala sesuatu. Dan yang penting hari ini peringatan dari Tuhan yaitu jangan memberi penilaian palsu, jangan melebih-lebihkan sesuatu. Kalau iya ya dikatakan ya, kalau tidak ya tidak. Dan nyatakan kebenaran dengan baik hati dan berbelas kasihan. Amin. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah menjadi rema dalam kehidupan kami. Kau telah mengajarkan kami, hendaklah kami ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Karena Engkau Allah di dalam Kristus telah terlebih dahulu mengampuni kami. Ya, kami mau melakukannya, kami mau belajar melakukannya Tuhan Yesus. Kami mau melakukan ramah, kami mau melakukan dengan penuh kasih, kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga kehidupan kami menjadi baik, menjadi semuanya bisa dijalani dengan baik karena tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi benci, sehingga kami bisa melakukan kehidupan ini dengan baik, sehingga kami bisa berkarya dengan baik, kami bisa melayani Engkau lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kebenaran-kebenaran lewat firman-Mu. Biarlah perenungan dari hari ke hari ini mengubahkan karakter kami. Amin. Menjadikan kami tidak takut lagi untuk menjalani kehidupan ini. Karena Engkau sudah meluruskan jalan kami yang berbelok-belok. Biarkan kami boleh berkata sebenarnya. Dan biarlah kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih ya Bapak. Banyak di antara kami yang membuka celah bagi iblis sehingga kami jatuh di dalam pergumulan, perjuangan, pencobaan dan apapun namanya itu. Tetapi pagi hari ini terima kasih Engkau sudah menegur setiap kami untuk kami memberitakan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang ada dalam permasalahan rumah tangga mereka, dalam pertikaian, dalam selisih paham. Tuhan, tolonglah mereka. Memang hari-hari ini untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman itu tidak mudah. Ada banyak kepala rumah tangga yang sedang diuji Tuhan dengan tidak bekerja karena tidak ada pekerjaan, pembangunan yang seret, bahkan cenderung macet, segala perdagangan yang cenderung stagnan, karena memang itu sudah diramalkan, dinubuatkan dalam Alkitab bahwa hari-hari mendatang akan banyak kesusahan. Tetapi mampukan kami untuk berpegang kepada firman-Mu, karena firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan untuk tetap hidup, untuk tetap dapat makan dan minum dan berpada dalam apa yang ada yang kami punya. Sekalipun kami tidak punya apapun, tetapi Engkau sanggup menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amen. Dan menghilangkan apa yang ada menjadi tidak ada. Kami percaya akan janji-janji-Mu ya Tuhan, bahwa orang-orang
yang mengandalkan kepada Tuhan hidupnya dipelihara. Kami berdoa untuk perjodohan anak-anak kami. Ketika banyak orang takut untuk menikah karena tidak mau meninggalkan zona nyaman Tuhan, biarlah anak-anak kami ini mau meninggalkan zona nyaman untuk masuk ke zona yang lebih baik lagi. Untuk mereka berjuang dalam hidup, untuk mereka dapat bersama-sama melakukan tugas mulia dari Tuhan Yesus, yaitu membangun keluarga di bumi ini, sehingga dapat menjadi saksi bagi kerajaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak rekan-rekan kami yang tergabung pada pagi hari ini di siaran ini, supaya mereka mendapat jodoh yang sepadan, supaya mereka mendapat jodoh yang berkenan ke hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Akhirnya kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. God bless you. See you tomorrow guys. Tetap semangat, tetap sehat. Haleluya. Olahraga yuk, jalan kaki. See you tomorrow guys. God bless you all. Baik yang Thank nanti you. siang, nanti Haleluya. malam bergabung bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Amin. Haleluya.